Halo sobatku, senang sekali kami bisa menyapa Anda dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Di episode Bincang Asik Sobatku kali ini adalah edisi spesial bagi para sobatku yang sudah pernah mampir ke Dr. Un Solo Baru atau mungkin sudah sering kali berkunjung ke Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Tentu sudah tidak asing lagi dengan nama dari salah satu bangsal rawat inap kami, yaitu bangsal Dr. Gigi Chan Keswan. Nah, kita akan mengenal lebih dekat sosok dari Dr. Gigi Chan Keswan, dan bersama saya saat ini sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah putri dari Dr. Chan Keswan. Kita sambut bersama ada Ibu Sasanti dan Bu Kanti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat datang juga di Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Senang sekali bisa bersilaturahmi di sini ya, Bu. Ya, silahkan Bu Sasanti untuk memperkenalkan diri kepada para sobatku sekalian. Ya, terima kasih sekali untuk kesempatan ini. Kami bisa berkunjung ke rumah sakit yang sangat menarik dengan lanskapnya. Ya, sudah lama kami tidak berkunjung ke sini, terutama juga karena pandemi. Saya sendiri adalah Sasanti Adi Prasetya, lahir 1 Mei 1941. Profesi saya adalah arsitek. Bukan, saya bernama Chan Sianti, nama barunya adalah Kanti Astuti Adi Prasetyo. Proses saya adalah bekas dosen Fakultas Pertanian UKSW, bidang pertanian, bidang proteksi tanaman. Dan saya sesudah ini lebih bekerja atau belajar mengenai lingkungan hidup dan sering berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Beliau ini merupakan anak kembar ya, Ya. Bu Sasanti dan Bu Kanti. Ini adalah putri pertama kembar dari Dr. Gigi Chan Keswan. Untuk putranya sendiri ada 3 ya, Bu? Iya, semuanya satu, bertiga. Yang paling kecil? Ya, adik laki. Adik laki-laki ya. Iya. Nah, mungkin untuk para sobatku nih bisa mengerti lebih dekat, kenal lebih dekat mungkin dengan sosok Dr. Gigi Chan. Bu Sasanti mungkin bisa diinfokan Dr. Chan dulu lahirnya kapan? Ya. Tanggal lahir beliau adalah 10 Januari 1914. Kemudian meninggalnya 20 Desember di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Dr. Gigi Chan ini dulu kesehariannya seperti apa? Ya, mungkin kami hanya bisa menceritakan sepintas ya. Jadi kesehariannya tuh hobi beliau adalah anggrek, menanam anggrek. Ya. Kemudian juga melukis, lukisannya sih cukup bagus. Ya. Kemudian pernah waktu saya masih kecil itu beliau membuat suatu lukisan dari kertas yang dipotong-potong gitu. Nanti ditempel menjadi suatu lanskap yang bagus sekali. Ya. Bentuknya jadi ya. pemandangan gitu. Ya, pemandangan. Sayang memang tidak kami simpan ya. Waktu itu iya. kami masih kecil sekali. Iya. Iya. Mungkin keseharian prakteknya. Ya, ini prakteknya di di rumah ya. Ya kita dulu sekarang kan Jalan Urip Sumoharjo ya. Dulu kita nyebutnya Mesen ya, gitu. daerah Mesen. Iya, Mesen. Ya selama itu prakteknya di situ. Iya. Setiap sore gitu ya, Bu? Ya, pagi sore. Oh, pagi dan sore Iya, melayani pasien di Iya, rumah. iya. Pasiennya banyak ya, Bu? Saat itu? Lumayan banyak ya. Banyak. Iya. Ya. Mungkin untuk kesukaan anggreknya ini berarti merawat sendiri. Iya, biasanya tuh ya pergi ke Muntilan, kemana gitu. Lalu beli tanaman yang
bunganya khas gitu ya, dirawat itu. Sayang memang kami tidak punya foto-fotonya. Jadi koleksi anggreknya dulu di rumah banyak. Iya. Ya. Lukisan-lukisannya juga dikoleksi sendiri. Ada beberapa, ada yang udah sampai ke saudara-saudara yang di Bandung, di Holland. Kemudian ada beberapa yang udah dibawa ke Amerika oleh cucunya. Iya. Cucunya ada yang di Amerika. Iya, sekarang, iya. ya. Kemudian untuk aktivitas lainnya mungkin ada nggak, Bu? Aktivitas lainnya saya kira di Rumah Sakit Dr. Un ya, cuma keliling aja mungkin. Saya mungkin kurang ini juga. Waktu itu masih di Dr. Un Kandang Sapi ya, yang pertama berdiri ya. Iya. Selain beraktivitas sebagai dokter gigi, praktek sendiri di rumah, Dokter Chan juga waktu itu seringkali berkunjung di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ya, Bu. Baik. Kalau aktivitasnya Bu Sasanti sendiri saat ini? Saya udah pensiun. Iya. Udah pensiun, udah nggak ada aktivitas lagi. Bu Kanti berarti masih aktif ya, Bu? Kegiatan aktif, lingkungan hidup tadi ya? Lingkungan hidup aktif mandiri. Aktif mandiri. Jadi tidak organisasi. Oh. Ya, jadi bantu mengurangi sampah organik dengan cara membuat ekoenzim, membuat pupuk organik cair, dan melihara black soldier fly, yaitu maggotnya. Dan hasil peripupannya kaya akan protein untuk makanan ayam, telurnya kaya akan omega. Kuningnya lebih kental, jadi lebih bagus dan lebih merah, yang kaya omega begitu. Ya, kegiatannya sebetulnya bukan karena uang, tapi lebih karena mengurangi sampah, terutama di RT kita. Oh, jadi memang Bu Kanti ini salah satu penggerak gerakan lingkungan hidup. Dan hari ini mungkin ada tamu dari yang urus Adipura, kontrol untuk kegiatan proklim kita. Jadi tadi saya dimintai tolong lemari yang isinya bank sampah dibuka untuk tamu. Misalnya begitu. Proklim itu apa, Bu? Proklim itu iklim. Jadi kita melakukan adaptasi terhadap pemanasan global dan mitigasi mengurangi pemanasan global. Oleh karena itu, saya senang melihat di sini lingkungannya memikirkan bukan hanya kesehatan orangnya, tapi juga udara yang lebih bagus. Begitu. Jadi kita menanam tanaman yang lebih banyak mengurangi polusi, gas polusi udara yang terutama yang mengakibatkan pemanasan global. Begitu. Yang bisa menyerap. Ya, karena dia menyerap racun sehingga gas metannya kurang, sehingga pemanasan global tidak terjadi. Mungkin bisa diberikan contoh, Bu Kanti, tanaman yang memang bisa menyerap polusi ini apa aja sih, Bu? Ya, antara lain tadi saya melihat banyak aglonema. Aglonema? Ya, itu menyerap banyak gas racun. Usul juga banyak menanam kaktus di dalam ruangan yang ada komputernya atau TV-nya, karena itu radiasinya bisa dikurangin. Dengan kaktus ya? Ya, karena dia bisa mengurangi radiasi dari dalam alat-alat. Ya. Dan kaktus ini juga perawatannya cukup mudah ya, Bu? Ya, lumayan mudah, mulai susah ya. Oh, ada susahnya susahnya ya, Bu? Bisa di dalam ruangan, iya. Nggak perlu, Pak, nggak boleh kena air hujan kan malah. Iya, jadi kan nggak harus disiram setiap hari, malah iya. lebih tahan dengan kondisi yang untuk kering. Di ruangan
itu lebih bagus. Kalau yang di rumah tinggal nih Bu Kanti, selain aglonema, kaktus tadi untuk yang di dalam ruangan ya. Ya. Yang di aglonema luar ya itu banyak selain ya. aglonema. Misalnya itu kayak semacam beringin itu juga bisa. Beringin. Jadi yang ditanam itu ada yang misalnya dilewatin orang, itu harus yang apa yang ada macam-macam peletakannya lagi ya Bu. Baik. Nah mungkin yang terakhir Bu Kanti dan Bu Sasanti, tips dan triknya nih supaya bisa meniru beliau berdua yang tahun ini sudah mencapai 81 tahun ya Bu. Tapi ternyata masih sangat aktif, masih sangat produktif. Bisa berbagi tips nih Bu bagi kami ini supaya bisa mencontoh gitu. Saya kira hanya asal kita tetap aktif ya. Tetap aktif ya Bu. Supaya kita nggak jadi pikun dan sebagainya. Jadi tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakan gitu ya, terutama Bu Sasanti. dalam hal sosial ya. Dalam hal sosial tetap berhubungan dengan banyak orang juga, berinteraksi sekarang juga, karena COVID pandemi ini ya, memang jadi terbatas ya Bu. Betul. Tapi sebelum pandemi juga memang banyak. Jadi berinteraksi dengan banyak orang mungkin pengaruh juga ya, Bu banyak Sasanti. ya. Kalau dari Bu Kanti mungkin ada tambahan? Yang saya ingat waktu saya kecil itu ibu saya marahin saya harus banyak membaca. Itu saya kira memang penting ya. Anak cuma mainan, tidak mau membaca, sampai tua ya tidak mau membaca. Oh, jadi kayak kebiasaan dari kecil membaca, belajar dari membaca. Jadi infonya tambah terus. Itu saya kira juga penting untuk anak-anak. Iya. Dan sampai ya semua orang ya. Iya. Yang muda maupun tua jadi tidak ketinggalan zaman. Sampai sekarang masih rajin baca ya Bu? Bacanya di YouTube. Oh, saya baca ya. Belajar melihara ayam, belajar melihara maggot, belajar melihara tanaman. Baik. Ya itu tadi tips-tipsnya dari Bu Kanti maupun Bu Sasanti, sobatku, yang bisa nanti kita contoh bersama supaya menginjak usia lanjut juga kita bisa tetap aktif dan tetap produktif. Amin. Terima kasih banyak Bu Kanti dan Bu Sasanti atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol di rumah saya Dr. Un Solo Baru ya Bu. Baik. Oke sobatku, demikian perbincangan kita kali ini. Bagi sobatku yang mungkin ada usulan topik yang ingin kita bahas di Bincang Asik Sobatku berikutnya, nanti bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru kami undur diri. Salam teduh untuk sembuh.